Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi faktanya saat ini sudah banyak orang tua yang sudah tidak peduli terhadap putra-putrinya. Sudah banyak seorang ayah saat ini sudah tidak peduli lagi terhadap putra-putrinya. Seorang ibu sibuk dengan kerjanya, tidak peduli terhadap putra-putrinya. Padahal wahai ayah, wahai bunda, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah dan bunda akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang ayah dan bunda tidak pernah mengingatkan putra-putrinya, khususnya dalam hal salat, dalam hal mengaji, dalam hal agama, berarti sang ayah dan bunda akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putri kita akan menggugat, nanti akan bicara, ya Allah, saya selama hidupnya tidak pernah dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan agama. Selama hidupnya saya oleh orang tua saya tidak pernah digajikan, ya Allah. Dipanggil orang tua kita, diminta pertanggungjawabannya orang tua kita. Apa yang akan kita sampaikan ketika kita melakukan kelalaian seperti ini? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan aktivitas dalam sehari-hari, dihadapkan dengan segala ujian, baik itu ujian keluarga, ujian di kantor, ataupun ujian-ujian lainnya, tetaplah yang harus kita jadikan pondasi adalah sabar dan salat. Kenapa harus sabar dan salat yang dijadikan pondasi? Karena sabar adalah memang salah satu kunci bagi orang-orang yang beriman, dan salat adalah sebagai pemberi kesabaran di saat kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ketika orang melaksanakan salat, insya Allah dia akan diberikan kekuatan dan kesabaran. Karena di antara keduanya, sabar dan salat tidak boleh kita terpisahkan. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, akan tetapi yang demikian itu sungguh sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, kecuali kata Allah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pernahkah kita mengkoreksi diri kita? Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Apakah lebih banyak kebaikan kita atau justru keburukan kita? Yang bisa menjawab ini semua adalah diri kita masing-masing. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada suatu perubahan dalam diri kita kalau kita tidak memulai diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan bisa merubah diri kita. Semua perubahan baik tidaknya ditentukan oleh diri kita sendiri. Ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dianya sendiri mau merubah dirinya sendiri. Ketika kita sadar, ketika kita bisa mengkoreksi diri, maka insya Allah langkah kita ke depan akan justru lebih baik, baik dunia maupun di akhirat. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, barangkali ada di antara kita selama ini larut dalam mencari harta, larut mencari kehidupan dunia semata. Mulai saat ini, mari kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah Ustadz seandainya kita mencari harta terus siang dan malam? Jawabannya hanya satu. Ketika kita dihadapkan dengan nafkah kehidupan, silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kewajiban yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan. Ujian sebesar apapun yang kita hadapi, tetap hadapi dengan sabar. Karena orang yang sabar adalah orang yang kuat, adalah bukan orang yang kuat dalam berkelahi. Orang yang kuat adalah bukan orang yang
kuat dalam berantem. Tapi kata Nabi dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang kuat adalah bukan orang yang sekenang menang dalam berantem. Tapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat ia marah. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masihkah kita tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah Subhanahu wa taala begitu menegaskan, bahkan dalam sebuah firman-Nya dalam ayat suci Al-Qur'an ditegaskan pula, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, serta pula mencegah segala perbuatan keji dan mungkar, wa tu'minuna billah. Yang terakhir yaitu intinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa dan tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.